Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang Alas Purwo, hutan lebat di ujung timur Pulau Jawa yang dikenal angker dan dipercaya sebagai gerbang menuju dunia gaib. Kisah ini fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah bersama. Sebelum mendengarkan, mari kita ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi dan wasilah untuk mendapat syafaat beliau di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena dukungan sahabat sangat berarti untuk menyebarkan kebaikan dan menjadi amal jariah. Malam itu, langit tampak pekat tanpa bintang di ujung timur Pulau Jawa. Angin laut berhembus membawa aroma asin, bercampur dengan bau tanah lembab dari hutan yang begitu lebat. Itulah Alas Purwo, sebuah kawasan hutan purba yang telah lama dijuluki sebagai tempat paling angker di tanah Jawa. Sejak ratusan tahun lalu, penduduk sekitar selalu mewariskan kisah tentang Alas Purwo dari generasi ke generasi. Mereka percaya hutan itu bukan sekadar bentangan pepohonan raksasa yang rapat, melainkan sebuah gerbang menuju dunia lain. Dunia yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Dunia yang dihuni oleh makhluk halus, roh leluhur, hingga prajurit gaib dari kerajaan tak kasat mata. Orang-orang desa di sekitarnya sangat jarang berani masuk terlalu dalam. Bahkan untuk mengambil kayu bakar pun, mereka hanya berani berada di pinggiran hutan. Ada sebuah larangan tak tertulis yang sudah menjadi hukum alam di sana. Barang siapa masuk tanpa izin, apalagi dengan hati yang sombong, ia akan tersesat. Bukan hanya sehari atau 2 hari, melainkan bisa selamanya tak kembali. Sudah banyak cerita orang hilang di dalam hutan itu. Ada yang ditemukan dalam keadaan linglung, berjalan tanpa arah selama berhari-hari, meski mereka bersumpah hanya sebentar masuk. Ada pula yang tidak pernah kembali, jasadnya tak ditemukan, seakan-akan ditelan bumi. Di balik keheningan malam itu, seorang pemuda bernama Ardi menatap lebatnya hutan dari kejauhan. Matanya tajam, penuh rasa ingin tahu yang membara. Sejak kecil ia mendengar kisah tentang Alas Purwo, tentang suara gamelan gaib yang kadang terdengar di tengah malam, tentang cahaya obor yang bergerak di antara pepohonan tanpa wujud manusia, dan tentang prajurit gaib yang berbaris melewati jalan setapak. Namun bagi Ardi, semua itu hanyalah cerita. Ia ingin membuktikan sendiri, apakah Alas Purwo benar-benar menyimpan misteri, atau hanya sekadar mitos yang dibesar-besarkan orang desa. Angin malam kembali berhembus, membuat dedaunan kering berjatuhan. Dalam keheningan itu, terdengar sayup-sayup suara gamelan. Suara yang lirih, namun jelas. Ardi terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia yakin, tak ada orang di dalam hutan itu malam-malam begini. Langkah Ardi maju setapak demi setapak, mendekati jalan kecil yang menuju ke dalam. Cahaya bulan separuh menerobos celah pepohonan, menciptakan bayangan hitam yang bergerak seakan hidup. Ardi menelan ludah, lalu tersenyum tipis. Kalau memang ada sesuatu di sana, malam ini aku akan tahu. Dengan tekad yang bercampur rasa penasaran, ia mulai melangkahkan kakinya ke dalam Alas Purwo. Malam itu, langit tampak pekat tanpa bintang di ujung timur Pulau Jawa. Angin laut berhembus membawa aroma asin, bercampur dengan bau tanah lembab dari hutan yang begitu lebat. Itulah Alas Purwo, sebuah kawasan hutan purba yang telah lama dijuluki sebagai tempat paling angker di tanah Jawa. Sejak ratusan tahun lalu, penduduk sekitar selalu mewariskan kisah tentang Alas Purwo dari generasi ke generasi. Mereka percaya hutan itu bukan sekadar bentangan pepohonan raksasa yang rapat, melainkan sebuah gerbang menuju dunia lain. Dunia yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Dunia yang dihuni oleh makhluk halus, roh leluhur, hingga prajurit gaib dari kerajaan tak kasat mata. Orang-orang desa di sekitarnya sangat jarang berani masuk terlalu dalam. Bahkan untuk mengambil kayu bakar pun, mereka hanya berani berada di pinggiran hutan. Ada sebuah larangan tak tertulis yang sudah menjadi hukum alam di sana. Barang siapa masuk tanpa izin, apalagi dengan hati yang sombong, ia akan tersesat. Bukan hanya sehari atau 2 hari, melainkan bisa selamanya tak kembali. Sudah banyak cerita orang hilang di dalam hutan itu. Ada yang ditemukan dalam keadaan linglung,
berjalan tanpa arah selama berhari-hari, meski mereka bersumpah hanya sebentar masuk. Ada pula yang tidak pernah kembali, jasadnya tak ditemukan, seakan-akan ditelan bumi. Di balik keheningan malam itu, seorang pemuda bernama Ardi menatap lebatnya hutan dari kejauhan. Matanya tajam, penuh rasa ingin tahu yang membara. Sejak kecil ia mendengar kisah tentang Alas Purwo, tentang suara gamelan gaib yang kadang terdengar di tengah malam, tentang cahaya obor yang bergerak di antara pepohonan tanpa wujud manusia, dan tentang prajurit gaib yang berbaris melewati jalan setapak. Namun bagi Ardi, semua itu hanyalah cerita. Ia ingin membuktikan sendiri, apakah Alas Purwo benar-benar menyimpan misteri, atau hanya sekadar mitos yang dibesar-besarkan orang desa. Angin malam kembali berhembus, membuat dedaunan kering berjatuhan. Dalam keheningan itu, terdengar sayup-sayup suara gamelan. Suara yang lirih, namun jelas. Ardi terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia yakin, tak ada orang di dalam hutan itu malam-malam begini. Langkah Ardi maju setapak demi setapak, mendekati jalan kecil yang menuju ke dalam. Cahaya bulan separuh menerobos celah pepohonan, menciptakan bayangan hitam yang bergerak seakan hidup. Ardi menelan ludah, lalu tersenyum tipis. Kalau memang ada sesuatu di sana, malam ini aku akan tahu. Dengan tekad yang bercampur rasa penasaran, ia mulai melangkahkan kakinya ke dalam Alas Purwo. Ardi berjalan semakin dalam, mengikuti arah samar suara gamelan yang terus menggema. Kabut kian menebal, membuat pandangannya hanya beberapa langkah ke depan. Setiap kali ia mencoba kembali ke jalan semula, hutan seakan memutar arah. Semua jalur tampak sama, dipenuhi akar dan batang pohon yang menjuntai. Tiba-tiba, di balik kabut, Ardi melihat cahaya redup, seperti cahaya obor yang bergetar tertiup angin. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber cahaya itu. Langkahnya pelan, jantungnya berdegup semakin keras. Saat kabut sedikit tersibak, tampak beberapa orang berpakaian hitam sedang duduk melingkar di sebuah tanah lapang kecil. Di tengah lingkaran itu, ada sesaji berupa bunga 7 rupa, kemenyan yang mengepul, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Suara gamelan yang sejak tadi ia dengar ternyata berasal dari arah mereka. Namun anehnya, tidak ada satupun alat musik di sana. Suara itu seakan datang dari udara kosong, berbaur dengan bau kemenyan yang semakin menusuk hidung. Ardi bersembunyi di balik pohon besar. Dari celahnya, ia mengintip dengan penuh rasa ingin tahu. Orang-orang itu berkomat-kamit, melafalkan mantra dengan suara rendah. Sesekali tubuh mereka berguncang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang merasuk. Salah seorang dari mereka kemudian berdiri. Tangannya terangkat tinggi, matanya terpejam, dan suaranya bergema seperti bukan suara manusia biasa. Wahai penguasa Alas Purwo, terimalah persembahan ini. Bukakan jalan bagi kami, berikan kami kekuatan dan kekayaan. Ardi terdiam, tubuhnya merinding. Ia teringat pesan neneknya bahwa di dalam Alas Purwo ada orang-orang yang mencari pesugihan. Mereka rela melakukan apa saja, bahkan mempersembahkan nyawa, demi kekuasaan dan harta. Tiba-tiba, salah seorang dari lingkaran itu menoleh tajam ke arah pohon tempat Ardi bersembunyi. Tatapannya dingin, menusuk ke dalam kegelapan. Ardi tercekat. Ia merasa seolah keberadaannya sudah diketahui. Ardi menahan napas. Tatapan lelaki berpakaian hitam itu terasa begitu menusuk, seakan langsung menembus tempat persembunyiannya. Meski kabut menutupi sebagian pandangan, Ardi yakin mata itu memandang lurus ke arahnya. Hening yang mencekam berlangsung beberapa detik. Lalu, lelaki itu tersenyum samar. Senyum yang aneh, dingin, dan membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia kembali duduk dalam lingkaran ritual. Namun anehnya, Ardi merasa semakin tidak nyaman. Seolah-olah seluruh kelompok itu kini menyadari keberadaannya, meski mereka berpura-pura tidak melihat. Suara gamelan kembali mengalun, kali ini lebih keras. Dentingannya terdengar seperti berasal dari bawah tanah, membuat tanah tempat Ardi berpijak bergetar halus. Kabut semakin tebal, dan bau kemenyan semakin menusuk. Dalam lingkaran itu,
Seekor ayam hitam disembelih. Darahnya ditampung dalam sebuah mangkuk tanah liat. Lelaki yang memimpin ritual lalu mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi. Darah ini, tanda kesetiaan. Bukakan pintu, wahai penguasa hutan. Saat kata-kata itu terucap, angin dingin berembus kencang. Kabut yang semula menyebar tiba-tiba berputar, membentuk pusaran di tengah lingkaran. Api obor berkedip-kedip. Hampir padam tertiup angin yang datang entah dari mana. Ardi bergidik. Ia ingin berbalik dan pergi, namun kakinya seakan tertahan. Ada sesuatu yang membuatnya tak mampu bergerak, seolah hutan itu memaksanya untuk menyaksikan. Tiba-tiba, dari pusaran kabut itu muncul sosok bayangan tinggi. Tubuhnya besar, berwarna hitam legam, dengan mata merah menyala seperti bara. Suara berat terdengar, bukan dari mulut manusia, melainkan dari udara yang bergetar. Kalian datang dengan darah. Apa yang kalian inginkan? Para pelaku ritual menunduk dalam-dalam, sementara pemimpin mereka bersuara mantap. Kami memohon kekayaan. Kami memohon kekuatan. Jadikan kami hamba MU yang setia. Ardi membeku. Tubuhnya bergetar hebat. Sosok itu bukanlah manusia. Bukan pula sekadar bayangan. Itu adalah sesuatu yang nyata. Makhluk gaib yang bersemayam di alas purwo. Sosok tinggi berbayangan hitam itu berdiri tegak di tengah pusaran kabut. Matanya yang merah menyala menyapu setiap orang yang berada dalam lingkaran ritual. Para pelaku ritual menunduk semakin dalam. Tubuh mereka bergetar. Namun rasa takut berubah menjadi rasa takjub. Ardi, yang masih bersembunyi di balik pohon besar, hampir kehilangan akal. Suara berat yang keluar dari sosok itu bergema di seluruh hutan, seperti ribuan suara yang bersatu dalam satu nada. Siapa di antara kalian yang rela menyerahkan jiwa demi kekuasaan? Pertanyaan itu membuat udara semakin mencekam. Beberapa orang dalam lingkaran spontan merunduk lebih rendah. Hanya pemimpin ritual yang berani mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah makhluk tersebut. Aku siap memberikan apapun demi menjadi pengikut setia MU. Sosok bayangan itu menggeram pelan, lalu kabut di sekitarnya berputar semakin kencang. Dari pusaran itu terdengar suara gamelan, namun kali ini bercampur dengan suara tangisan, jeritan, dan bisikan yang datang silih berganti. Ardi menutup telinganya, namun suara itu menembus langsung ke dalam kepalanya. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas, menyebut namanya berulang-ulang. Ardi, kamu sudah masuk wilayah kami. Tubuh Ardi bergetar hebat. Ia ingin berlari, namun kakinya kaku. Nafasnya memburu. Matanya nanar menatap ke arah pusaran kabut. Sementara itu, pemimpin ritual melangkah maju, mendekati pusaran. Dengan suara mantap ia berkata, "Ambillah darah ini sebagai persembahan, dan bukakan jalan bagi kami." Mangkuk berisi darah ayam hitam itu dilemparkan ke dalam pusaran kabut. Seketika, kabut memerah, berputar semakin cepat, lalu berubah menjadi sosok-sosok lain. Sosok prajurit berpakaian kuno, berbaris dengan wajah tanpa ekspresi, mata kosong menatap lurus ke depan. Suara gamelan semakin keras, seakan berasal dari sebuah keraton yang berdiri di alam lain. Ardi terbelalak. Ia tidak hanya melihat prajurit itu, tapi juga bayangan sebuah bangunan megah yang samar muncul di balik kabut. Sebuah keraton yang tak pernah ada di dunia nyata, berdiri gagah di tengah kegelapan. Bayangan keraton itu perlahan semakin jelas. Pilar-pilar tinggi menjulang, atapnya berlapis emas yang berkilau meski tanpa cahaya matahari. Dari dalamnya, terdengar suara gamelan yang berpadu dengan lantunan sinden, indah sekaligus menyeramkan. Para prajurit gaib berdiri di kiri dan kanan, berjajar rapi layaknya barisan penjaga kerajaan. Wajah mereka pucat, tanpa ekspresi, namun mata kosongnya seakan menatap langsung ke dalam jiwa siapapun yang berani mendekat. Ardi gemetar. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Sebuah keraton gaib muncul di tengah hutan, seolah berada di dimensi lain. Pemimpin ritual melangkah maju, membungkuk dalam-dalam. "Wahai penguasa alas purwo, terimalah kami. Jadikan kami bagian dari kerajaan MU." Tiba-tiba,
Dari dalam keraton terdengar suara berat yang bergema, jauh lebih mengerikan daripada suara sosok bayangan sebelumnya. "Kalian, manusia lemah, berani memanggilku?" Kabut bergetar. Tanah di sekitar lingkaran ritual berguncang pelan. Pohon-pohon besar mengeluarkan suara berderak, seolah ikut merespons. Orang-orang berpakaian hitam itu semakin menunduk. Namun Ardi justru semakin panik. Ia merasa sesuatu yang jauh lebih besar sedang bangkit. Suara di kepalanya semakin keras. Bisikan itu kini bukan hanya menyebut namanya, tapi juga memerintah. "Tinggalkan tempat MU. Datanglah ke kami. Bergabunglah dengan kami." Ardi menutup telinganya dengan kedua tangan, namun bisikan itu menembus lebih dalam. Matanya mulai berkunang-kunang, tubuhnya limbung. Dari balik keraton, kabut terbelah. Muncul sosok perempuan berbusana kebaya kuno, wajahnya cantik namun menyeramkan. Matanya memancarkan cahaya hijau. Ia melangkah anggun, setiap langkahnya menggetarkan tanah. Orang-orang yang melakukan ritual bersujud lebih dalam. "Kanjeng Ratu, sambutlah kami." Ardi tercekat. Ia tidak lagi sekadar menyaksikan makhluk gaib, melainkan penguasa dari kerajaan itu sendiri. Dan ia sadar, keberadaannya kini benar-benar telah diketahui. Sosok perempuan itu melangkah keluar dari kabut, semakin nyata di hadapan mereka. Busananya berkilau seperti sutra, dihiasi perhiasan emas yang memantulkan cahaya hijau samar. Rambutnya panjang terurai, matanya tajam namun memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Ia berhenti tepat di depan lingkaran ritual. Angin mendadak berhenti berhembus, hutan seakan membeku. Semua orang menunduk, tidak ada satupun yang berani mengangkat wajah. Suara perempuan itu terdengar lembut namun penuh wibawa. "Kalian datang membawa darah dan doa. Tapi apakah kalian siap menanggung akibatnya?" Pemimpin ritual mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat namun penuh tekad. "Kami siap, Kanjeng Ratu. Demi kekayaan dan kekuasaan, kami rela memberikan apapun." Sang ratu tersenyum tipis. Senyum itu indah sekaligus menakutkan. "Baiklah, tetapi satu jiwa harus menjadi pengorbanan. Hanya dengan itu, jalan ke keratonku akan terbuka sepenuhnya." Suasana mendadak hening. Orang-orang berpakaian hitam itu saling pandang dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani bersuara. Ardi, yang masih bersembunyi, merasa darahnya berdesir. Ia sadar, syarat yang diminta bukan lagi sekadar darah ayam atau sesaji bunga. Kali ini yang diminta adalah nyawa manusia. Sang ratu mengangkat tangannya. Angin berhembus kembali, kabut berputar, dan suara gamelan menggelegar memenuhi hutan. Dari balik barisan prajurit gaib, bayangan hitam merayap keluar, bergerak mendekati lingkaran. Lelaki pemimpin ritual itu menoleh ke para pengikutnya. Tatapannya tajam, penuh maksud. "Kita sudah berjanji. Seseorang di antara kita harus ikhlas menjadi tumbal." Orang-orang berpakaian hitam itu mulai gelisah. Ada yang mundur perlahan, ada yang menunduk lebih dalam. Namun sebelum ada yang sempat bersuara, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak keras. "Ada seseorang di sana, mengintai kita." Jari telunjuknya mengarah lurus ke arah Ardi yang bersembunyi di balik pohon besar. Semua kepala serempak menoleh ke arah pohon besar tempat Ardi bersembunyi. Tatapan mereka tajam, seolah mata mereka berubah menjadi bara merah yang menyala di kegelapan. Ardi terdiam kaku, napasnya tersengal. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa memekakan telinganya sendiri. Pemimpin ritual tersenyum dingin. Sepertinya hutan ini sudah memilih. Dia yang akan menjadi tumbal. Ardi ingin berlari, namun tubuhnya berat. Kakinya seperti melekat pada tanah, seolah akar pohon meraih pergelangan kakinya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Beberapa orang berpakaian hitam mulai bangkit, melangkah perlahan menuju arah pohon. Wajah mereka kosong, gerakan mereka kaku, namun tatapan mereka begitu terarah. Sang ratu masih berdiri di tengah pusaran kabut, menatap Ardi dengan senyum samar. Ya, dialah yang dipanggil. Dialah yang akan membuka pintu keraton sepenuhnya.
Angin berhembus kencang, dedaunan beterbangan, suara gamelan berdentum semakin keras. Prajurit gaib yang berbaris mulai mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi, seakan menyambut sebuah prosesi besar. Ardi memaksa tubuhnya untuk bergerak. Dengan sisa tenaga, ia meraih cabang pohon di sampingnya, mencoba menarik kakinya yang seakan terikat oleh sesuatu. Nafasnya tersengal, matanya penuh ketakutan. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat rasa ikatan itu menahannya. Dari tanah, akar-akar pohon menjulur seperti ular, melilit kakinya erat. Sementara itu, para pengikut ritual semakin dekat. Wajah mereka tanpa ampun, mata mereka kosong, seolah jiwa mereka sudah diambil oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Pemimpin ritual mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Wahai penguasa, terimalah pengorbanan ini." Kabut berputar semakin liar. Sosok sang ratu melangkah maju, matanya berkilat hijau. Senyumnya semakin lebar, seperti seseorang yang sedang menunggu hidangan utama. Ardi menjerit. Kali ini berhasil keluar dari tenggorokannya. Jeritan itu menggema di seluruh hutan, bercampur dengan suara gamelan yang semakin mencekam. Jeritan Ardi menggema, membuat suasana ritual berhenti sejenak. Para pengikut berpakaian hitam menoleh bersamaan. Wajah mereka tetap datar, namun tubuh mereka seperti membeku sesaat. Di saat yang sama, tanah di sekitar tempat itu bergetar halus. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh, seperti kawah yang sedang mendidih. Bau belerang semakin menusuk, seolah-olah perut bumi mulai terbuka. Pemimpin ritual tersenyum lebar, matanya berkilau penuh keyakinan. Panggilan sudah terdengar. Kawah Kamojang telah membangkitkan amarahnya. Sang ratu tidak bisa menunggu lagi. Ardi, yang masih terikat akar, merasakan hawa panas menjalar dari tanah ke seluruh tubuhnya. Ia berusaha meronta, tapi akar itu semakin erat, semakin dalam menusuk kulitnya, meninggalkan bekas merah kehitaman. Dari kabut, sang ratu melangkah maju. Gaunnya berkibar, wajahnya semakin jelas terlihat. Cantik, namun sekaligus mengerikan. Bola matanya berputar, berganti-ganti warna, hijau, merah, lalu hitam pekat. Anak manusia. Suaranya menggema, dalam, dan bergema di telinga Ardi. Kau dipanggil bukan kebetulan. Kau yang akan membuka jalan antara dua dunia. Tanpa tumbal, jembatan akan runtuh. Tanpa darahmu, kawah akan menelan lebih banyak jiwa. Ardi terisak, ketakutan bercampur putus asa. Aku tidak pernah meminta semua ini. Aku hanya ingin pulang. Tawa sang ratu terdengar panjang, meresap hingga ke tulang. Tidak ada yang pulang tanpa izin kami. Kau sudah menjadi bagian dari legenda. Langit di atas hutan mendadak berwarna merah pekat. Petir menyambar tanpa suara. Dari arah kawah Kamojang, terdengar suara erangan besar, seperti raksasa yang baru terbangun. Uap panas menyembur, bercampur dengan kabut putih yang semakin tebal. Para pengikut ritual serempak bersujud, memuja. Prajurit gaib menggedor tombak mereka ke tanah. Dentumannya membuat tanah bergetar lebih keras. Dan Ardi hanya bisa menjerit. Ketika dari bawah tanah, tangan-tangan hitam bermunculan, meraih tubuhnya, menyeretnya perlahan ke arah pusaran kabut. Kabut putih menebal, menutup pandangan ke segala arah. Udara panas bercampur belerang membuat nafas Ardi semakin sesak. Tangan-tangan hitam yang keluar dari tanah kini semakin banyak, melilit tubuhnya, menariknya ke arah pusaran yang membentuk lingkaran di tengah tanah lapang. Sang ratu berdiri tegak di tepi pusaran, kedua tangannya terangkat ke langit. Suaranya bergema seperti ribuan suara yang keluar bersamaan. Waktunya tiba. Gerbang dunia gaib terbuka. Darah manusia akan menjadi jembatannya. Pusaran kabut berubah menjadi semacam pintu besar, memancarkan cahaya merah menyala. Dari dalamnya, terdengar teriakan, raungan, dan suara langkah berat yang tidak berasal dari dunia manusia. Para pengikut berpakaian hitam bersorak, mata mereka memancarkan cahaya aneh, seolah-olah mereka sudah bukan manusia biasa. Prajurit gaib mengetuk tombak mereka ke tanah, menimbulkan getaran yang membuat pohon-pohon di sekitar hutan bergoyang hebat. Ardi menjerit sekuat tenaga,
tubuhnya setengah sudah ditarik ke dalam pusaran. Di detik terakhir, ia melihat bayangan samar, wajah seorang lelaki tua, dengan sorban putih dan sorot mata tajam, muncul di balik kabut. Suara itu terdengar lirih, namun jelas menusuk ke dalam hatinya. "Bertahanlah, nak. Jangan lepaskan doamu kepada Allah. Hanya itu satu-satunya kekuatanmu." Ardi terdiam, seolah tersadar. Dengan sisa tenaganya, ia berbisik pelan menyebut nama Allah, berulang-ulang. Saat itu juga, pusaran merah bergetar hebat. Cahaya yang semula menyala terang tiba-tiba berbalik arah, menyambar ke para pengikut dan prajurit gaib. Sang ratu menjerit marah. Tubuhnya bergetar hingga wajah cantiknya berubah menjadi menyeramkan, penuh luka dan hitam pekat. "Tidak, kau tidak bisa menghentikan ini, anak manusia. Gerbang sudah terbuka." Suasana menjadi kacau. Tanah berguncang keras, seperti gempa yang memecah bumi. Pohon-pohon roboh. Kawah di kejauhan menyemburkan uap panas setinggi langit. Dan Ardi merasakan tubuhnya terlepas dari lilitan tangan hitam, namun justru tersedot semakin cepat ke dalam cahaya merah itu. Pandangannya mulai gelap. Telinganya hanya mendengar suara detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Hingga akhirnya, semuanya hilang dalam satu kedipan mata. Hening. Setelah cahaya merah itu menyedot segalanya, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan di tengah hutan. Kabut perlahan menipis, meninggalkan jejak tanah yang retak dan aroma belerang yang masih menyengat. Ardi terbangun di tepi alas purwo. Tubuhnya lemah, namun ia masih bernyawa. Tidak ada lagi prajurit gaib, tidak ada para pengikut ritual, bahkan sang ratu pun hilang tanpa bekas. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk, namun luka di tubuhnya nyata. Ingatan akan jeritan, pusaran cahaya, dan wajah sang ratu akan terus menghantuinya sepanjang hidup. Ardi berusaha bangkit, lalu menunduk penuh syukur. Dengan air mata yang mengalir, ia berbisik lirih, menyebut nama Allah berkali-kali. Ia sadar, hanya dengan mengingatnya, dirinya terselamatkan dari gerbang dunia gaib yang hampir menelannya. Di dalam hati Ardi, ia teringat ayat suci Al-Quran. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa sebesar apapun kengerian, sekuat apapun kekuatan gaib yang mengintai, manusia tidak akan pernah lepas dari perlindungan Allah. Tidak ada tempat kembali yang paling aman selain padanya. Ardi melangkah perlahan keluar dari hutan, membawa satu pesan dalam hatinya. Jangan pernah bermain-main dengan hal gaib yang tidak kita pahami. Karena hanya Allah lah pelindung sejati, yang menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Setiap kejadian yang kita dengar, entah nyata ataupun hanya kisah fiktif, selalu menyimpan pelajaran. Kisah misteri alas purwo ini bukan hanya sekadar cerita horor atau legenda, tetapi mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan hanya dihuni oleh manusia. Ada makhluk lain ciptaan Allah yang tak kasat mata, yang juga hidup berdampingan dengan kita. Namun, sebesar apapun rasa takut kita terhadap kegelapan, hantu, jin, atau kekuatan gaib, semua itu hanyalah ujian kecil. Hakikatnya, tidak ada makhluk yang memiliki kuasa apapun tanpa izin Allah. Sebagaimana firman-Nya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Ayat ini mengingatkan bahwa saat kita menghadapi kesulitan, kengerian, atau godaan apapun, yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah. Jangan mencari perlindungan pada hal-hal gaib. Jangan mengandalkan kekuatan selain darinya. Karena hanya Allah yang mampu menolong dan melindungi kita dari segala bahaya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak sembarangan bermain-main dengan dunia mistis, tidak mencoba mengundang atau mendekati hal-hal gaib, sebab itu hanya akan membawa manusia semakin jauh dari jalannya. Justru dengan memperbanyak doa, zikir, dan sholawat kepada Nabi Muhammad, hati kita akan lebih tenang, iman kita akan lebih kuat,
dan kita akan selalu berada dalam lindungan Allah. Maka, jadikanlah setiap rasa takut sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah, karena sesungguhnya Dialah satu-satunya pelindung sejati.